bulan Februari aja ya. Bulan Februari ini kita ada peringatan Imlek dan Hari Kasih Sayang loh. Biarlah kita terus mengasihi Tuhan, orang tua, saudara, dan sesama. Amin. Sebelum ibadah, Leticia dan Gisel mau bacain peraturan ibadah kita ya. Peraturan pertama, teman-teman harus sudah mandi dan berpakai baju rapi dan wangi ya. Peraturan kedua, teman-teman harus sungguh-sungguh ya dalam memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Peraturan ketiga, teman-teman harus duduk yang rapi ya. Jangan sambil main ya. Jangan sambil makan ya. Dan jangan main HP ya. Peraturan keempat, ingat ikutin arahan kakak-kakak ya. Ikutin semua arahan dengan penuh semangat. Selamat ibadah teman-teman. Halo teman-teman, sekarang waktunya untuk kita membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jala penangkap burung, dari penyakit sampah yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menuduki engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan melindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampah yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang lebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatap engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teruntuk kepada batu. Singa dan ular tidur akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatimu melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memulihkannya. Dengan panjang umur akan kupenyangkan dia, dan aku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Jangan lupa ya teman-teman untuk membaca Mazmur 91 setiap hari. Sia-sia. mengucapkan kongsi facai Junian Kuala. Shalom adik-adik. Semuanya pasti senang sekarang. Yang senang katakan amin. Amin. Kenapa ya? Karena ibadah hari ini spesial memperingati tahun baru Imlek. Siapa yang senang kalau lagi Imlek? Hayo angkat tangannya. Kenapa senang? Karena dapat angpau. wah, dapat angpau. Kalau gitu kita harus menyenangkan Tuhan Yesus terlebih dahulu ya hari ini. Yang setuju katakan siap. Siap. Tuhan Yesus ada di dalam rumahku.
adik-adik, kita memuji Tuhan lebih lagi ya. Tadi kakak lihat juga adik-adik sudah nyanyi begitu luar biasa. Dan hari ini kita nyanyi lebih lagi ya. Amin. Kita menyanyi Show Me Your Ways. Semuanya tepuk tangan ya. Hey. Siap-siap ya. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. Day by day, step by step, my hope is you, Lord. My hope is you, Lord. Every heart, every breath, I trust in you. Kita ulang dari awal ya adik-adik ya. Hey. Your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. Day by day, step by step, my hope is you, Lord. My hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. Day by day, step by step, my hope is you, Lord. My hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. You know I do. I trust in you. Lagi buat Tuhan kita. Hey. I trust in you. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Adik-adik sudah luar biasa hari ini. Sudah bersuka cita buat Tuhan. Tuhan seneng banget melihat adik-adik menyembah Tuhan. Sekarang waktunya kita mau sungguh-sungguh lebih lagi buat Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita harus menyembah dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Adik-adik siap? Sekarang coba adik-adik duduk yang rapi. Kalau adik-adiknya yang belum rapi kasih tahu. Ayo kita duduk yang rapi, kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama sebab kekuatan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sama-sama kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkan
selamatkan dari coronavirus ini Tuhan. Tuhan jauhkan coronavirus dari Indonesia Tuhan. Tuhan berkati Indonesia. Tuhan berkati Indonesia supaya menjadi berkat Tuhan. Tuhan lindungi kami dari coronavirus Tuhan. Tuhan lindungi Indonesia dari coronavirus Tuhan. Tuhan jauhkan coronavirus dari bumi ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih akan banyak anak-anak yang diselamatkan, yang membawa orang tua mereka kepada Tuhan. Terima kasih Pentakosta yang ketiga digenapi bahkan melalui anak-anak ya Tuhan. Terima kasih Kau lawat bumi ini ya Tuhan, sebab Kau Allah yang ajaib, Allah yang ajaib, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan kami. Kau Tuhan Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Dan Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Sebab Kau Allah yang hadir, Allah yang memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang ajaib. Sebentar lagi kami akan diberkati oleh firman-Mu. Tuhan, urapi kakak yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biar setiap kami yang mendengar, baik setiap kami yang menyampaikan firman-Mu, kami semua boleh diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, Amin. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Setelah Abraham meninggal, Allah memberkati Ishak anaknya. Ishak anaknya itu tinggal dan diam dekat sumur Lahai-roi. Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Suatu hari berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul atau tidak bisa punya anak. Lalu Tuhan mengabulkan doa Ishak dan akhirnya mengandunglah Ribka istrinya. Tetapi bertolak-tolaklah anak di dalam kandungan Ribka itu, sebab anak di dalam rahim atau kandungan Ribka ada anak kembar. Ribka pergi berdoa meminta petunjuk dari Tuhan karena keadaan dalam kandungannya itu. Lalu firman Tuhan datang kepada Ribka, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar di dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang satunya. Anak yang lebih tua akan menjadi hamba kepada saudara yang lebih muda." Ishak berumur 60 tahun pada waktu anak mereka lahir. Anak kembar di dalam kandungan Ribka. Keluarlah anak yang pertama. Seluruh badannya seperti jubah berbulu berwarna merah. Dan anak ini diberi nama Esau. Lalu keluar juga anak yang kedua. Wah, laki-laki juga. Tangannya memegang tumit
anak yang pertama atau Esau, dan anak ini diberi nama Yakub. Bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi orang yang pandai berburu, kuat badannya, seorang yang suka tinggal di padang. Ishak sangat sayang kepada Esau karena papanya ini, Pak Ishak, suka makan daging buruan. Yummy, yummy, yummy. Tetapi Yakub adiknya adalah seorang yang tenang, suka tinggal di rumah, anak rumahan. Maka mamanya, Ibu Ribka, sangat menyayangi kepada Yakub. Pada suatu hari, datang Esau dengan lelah dari padang, dari berburu, dan melihat adiknya sedang memasak yang enak-enak. Baunya sedap. Lalu Esau datang kepada Yakub dan dia berkata, "Beri dong aku sedikit bubur yang merah-merah itu yang kamu masak, karena aku lelah, aku dari berburu." Kata adiknya atau kata Yakub, "Aku kasih ya, tapi janji jual dulu hak kesulunganmu untukku. Bersumpahlah dulu, hak kesulungan kakak berikan buat aku." Lalu apa yang dilakukan Esau? Kata Esau, karena dia sudah terlalu lapar, maka dia berkata kepada Yakub, "Sebentar lagi aku juga akan mati. Buat apa hak kesulungan itu? Ambil aja," katanya. Esau menganggap ringan, menganggap remeh hak kesulungan yang dia punya. Lalu Yakub memberikan masakan kacang merah kepada kakaknya setelah kakaknya berjanji untuk memberikan hak kesulungan. Esau sangat menganggap ringan hak kesulungan yang dia punya dan dengan begitu saja dengan mudahnya diberikan kepada Yakub. Nah, segitu dulu cerita firman Tuhan hari ini. Kita lihat bahwa dari garis keturunan Abraham, Ishak, dan juga Yakub akan datang berkat Tuhan untuk setiap anak-anaknya dan turun kepada kita. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan bersama-sama firman Tuhan hari ini. Nah, hari ini kita mau mengingat bagaimana sih supaya anak-anak Tuhan Yesus mengalami kasih Tuhan yang tak habis-habisnya. Seperti cerita firman Tuhan hari ini, ada berkat datang dari Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub. Sama juga untuk anak-anaknya, gimana sih supaya kita mengalami berkat Tuhan yang tak habis-habisnya, kasih Tuhan yang tak habis-habisnya. Yang pertama, tetap setia kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, sama-sama bilang, tetap setia kepada Tuhan Yesus. Jangan hanya mau berkatnya aja ya adik-adik, tapi sebagai anak-anak Tuhan, agar kita menerima janji-janji Tuhan, kita itu harus setia kepada Tuhan Yesus. Tetap setia dalam melakukan banyak perkara, tetap setia dalam melakukan perkara yang kecil, setia melakukan hidup yang benar, setia memberitakan firman Tuhan, setia membaca firman Tuhan, dan lain-lain. Pokoknya yang pertama kita harus ingat bahwa kita harus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Poin yang kedua, ingatlah bahwa Tuhan Yesus lebih dahulu setia. Sekali lagi, ayo baca sama-sama. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus lebih dahulu setia. Kalau tadi kita diajarin untuk setia kepada Tuhan Yesus, kita harus ingat terus dan tanamkan di dalam hati yang paling dalam bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang setia.
Meskipun anak-anak Tuhan berubah setia, anak-anak Tuhan meninggalkan Tuhan Yesus, Dia Allah yang setia. Nah, kalau udah tahu Dia Allah yang setia, adik-adik juga pasti terus disertai Tuhan karena Dia Allah yang setia. Jangan pernah tinggalkan kasih Tuhan yang setia itu ya adik-adik. Tuhan Yesus itu Allah yang setia sekarang dan sampai selama-lamanya. Bahkan sampai besar nanti Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Katakan amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Sekali lagi ya, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Katakan amin. Adik-adik yang hebat, sudah mendengar firman Tuhan dengan baik? Sekarang kita waktunya berdoa. Duduk yang manis, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah belajar firman Tuhan tentang berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Kami percaya, kami sudah mengerti bahwa Tuhan itu Allah yang setia, Allah yang selalu menyertai setiap anak-anaknya dari dulu, sekarang dan selama-lamanya. Tuhan, ajari kami untuk menjadi anak-anak yang setia karena Engkau lebih dahulu setia terhadap setiap kami. Terima kasih ya. Kami siap untuk meraih janji-janji Tuhan karena Engkau Allah yang setia. Terima kasih, kami sudah bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Kongsi-kongsi. Shalom teman-teman. Sekarang waktunya kita memberi. Tapi sebelum memberi kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami mau persembahan. Berkati persembahan ini supaya menjadi berkat bagi semua orang dan bisa menjadi memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bagi teman-teman yang mau memberi, bisa bilang ke mama papanya untuk mengirimkan ke rekening di bawah ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Wah, adik-adik luar biasa ya. Lagi merayakan tahun baru Imlek tapi tetap mencari Tuhan dengan beribadah. Kakak kasih jempol banyak-banyak buat kalian yang ada di rumah. Hebat, luar biasa ya. Sekarang kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus dan kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi katakan lebih sungguh-sungguh. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Sekali lagi syukur. Syukur bagimu. Ayo adik-adik yang di rumah, yang ada di sini juga semua kita angkat tangan dan kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Kiranya segala kasih dan berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya bersama-sama katakan amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.